Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali Forum Rektor kembali menyapa Anda untuk sore hari ini bersama saya Nur Safriya. Seperti biasa kita akan berbincang-bincang seputar perkembangan pendidikan di tingkat universitas atau perguruan tinggi. Nah pemirsa, di era digital yang terus bergerak kemudian perubahan terjadi hampir di setiap aspek kehidupan. Teknologi kemudian berkembang pesat, kemudian tantangan sosial juga semakin kompleks dan dunia kerja juga menuntut inovasi tiada henti. Sehingga dalam hal ini di tengah derasnya perubahan itu, perguruan tinggi tidak hanya dapat dipandang sebelah mata, tetapi juga dituntut untuk dapat hadir dan memberikan solusi bagi tatanan kehidupan masyarakat. Karena di tengah-tengah masyarakat tentu kehadiran perguruan tinggi diharapkan mampu memberikan perubahan dalam pola tatanan kehidupan khususnya dalam dunia pendidikan. Sehingga hadirlah yang dinamakan dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, bagaimana kemudian apakah Tridharma Perguruan Tinggi ini masih relevan dengan tantangan zaman yang terjadi di zaman modern sekarang ini? Semuanya nanti akan kita bahas dalam Forum Rektor dengan tema kita hari ini yaitu Tridharma perguruan tinggi di dalam perkembangan zaman. Dan untuk itu di studio TVRI Aceh, pemirsa juga sudah hadir narasumber kita yaitu Bapak Dr. Mirza Murni SIMM merupakan Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Aceh. Assalamualaikum Pak Mirza. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Pak ya? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah hadir di Forum Rektor untuk Ya, sore sama-sama. hari ini. Baik, sebelum kita masuk lebih jauh tentang Tridharma di tengah tantangan zaman ya, sekilas kita ingin juga menginformasikan ke masyarakat tentang keberadaan dari Universitas Muhammadiyah Aceh. Mungkin Pak Mirza bisa menjelaskan sekilas tentang keberadaan Universitas Muhammadiyah Aceh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dapat kami jelaskan bahwa berdirinya Universitas Muhammadiyah Aceh itu sebelumnya diawali dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang berdiri pada tahun 1969, berlokasi di Merduati. Kemudian pada tahun 1987 berdirilah Universitas Muhammadiyah Aceh dengan 7 fakultas, diantaranya Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Teknik, kemudian Fakultas Vokasi, dan Fakultas Psikologi. Di samping saat ini sudah berdiri juga program Pasca Sarjana yang mempunyai 4 program studi yaitu Prodi Manajemen Kesehatan, kemudian ada Prodi Magister Manajemen, Prodi Pendidikan Agama Islam, dan Prodi Rekayasa Sipil. Dan Muhammadiyah terus memberikan berbuat untuk umat dan menunjang pendidikan berlevel nasional dan global. Nah, harapannya ke depan Muhammadiyah terus berkiprah dalam tuntutan masyarakat dan memenuhi aspirasi yang berkembang untuk berbuat demi kemajuan bangsa dan negara. Oke, dan tentunya keberadaan Universitas Muhammadiyah yang sudah hampir kurang lebih 38 tahun ya Pak ya. Ya. Artinya sudah banyak mengalami perubahan-perubahan yang signifikan dan terus berinovasi dan berkembang untuk bisa mengikuti perkembangan zaman seperti itu Pak ya. Nah, jika dikaitkan dengan Tridharma Perguruan Tinggi ini ada 3 kewajiban utama tentunya yang menjadi dasar dari landasan pendidikan di tingkat universitas ya, dimana kita tahu bahwa itu diantaranya ada pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian dan pengembangan, ditambah lagi dengan pengabdian kepada masyarakat. Nah, Pak Mirza sendiri melihat sejauh ini bagaimana peran Tridharma Perguruan Tinggi dalam menjawab tantangan globalisasi dan digitalisasi untuk saat ini? Kami di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Aceh terus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, salah satunya di bidang pendidikan dan pengajaran. Kami menginginkan pendidikan lulusan dari Universitas Muhammadiyah Aceh itu mempunyai kompetensi yang tinggi, dapat menghadapi tantangan global. Di samping kita mempunyai visi Islami, yaitu agama bagian dari nafas kami, khususnya agama Islam.
Nah, kemudian di sisi penelitian kami juga eh, banyak menerbitkan jurnal-jurnal yang terbaik, baik level Sinta maupun Scopus. Nah, kami juga mendapatkan penelitian yang terbaik di Sinta untuk level PTS Aceh yang terbaik. Nah, untuk bidang pengabdian masyarakat, kami juga melibatkan semua dosen dan mahasiswa untuk terus berbuat dan turun ke lapangan dalam hal pembinaan di desa, kemudian pelatihan UMKM, di samping juga menjawab tantangan masyarakat apa yang harus kita turun dan kita bisa memberikan solusi. Nah, saat ini semua kita sudah berbuat. Apalagi di daerah kebencanaan, Universitas Muhammadiyah Aceh, semua fakultas turun. Di samping juga kami di Kemuhammadiyahan juga berkolaborasi dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah. Nah, saat ini semua titik di daerah bencana, alhamdulillah Universitas Muhammadiyah sudah turun dan berbuat semampu yang kita bisa. Dan tantangan ke depan memang kita harus bisa memberikan solusi bagi masyarakat tentang bagaimana kita bersama membangun bangsa, kemudian bekerja sama dengan industri, bekerja sama dengan lembaga sosial dan organisasi yang memang saling bersinergi untuk membangun berbagai hal untuk kemajuan bangsa. Oke, dan tentunya Tridharma Perguruan Tinggi ini tidak hanya dijalankan di Universitas Muhammadiyah saja, tapi seluruh Indonesia tentu memiliki landasan yang sama. Apa yang menjadi keunikan dari Universitas Muhammadiyah itu sendiri, Pak? Kami di Muhammadiyah dan di perguruan tinggi Muhammadiyah Aceh, kita menerapkan sebetulnya catur dharma, artinya kita ada kemuhammadiyahan. Nah, itu yang membedakan. Berarti ada tambahan satu poin seperti satu itu. poin. Jadi kita mengajarkan bahwa bagaimana memahami Muhammadiyah itu apa saja, dan kita menerapkan ada di kurikulumnya ada mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Di samping mengajarkan berbagai bentuk dari program-program organisasi Kemuhammadiyahan dalam menjalankan di sisi keagamaan, khususnya agama Islam. Dalam hal ini kami di sini ada 4 mata kuliah yang diterapkan seperti Al-Islam, kemudian Kemuhammadiyahan, kemudian hadis, dan menyangkut dengan ibadah yang memang tertentu yang diajarkan. Nah, ini yang membedakan Universitas Muhammadiyah dengan universitas lain. Karena slogan kami adalah moralitas dan intelektualitas. Oke. Artinya di setiap disiplin ilmu di Universitas Muhammadiyah wajib menerapkan 4 mata kuliah itu tadi. Nah, bagaimana dengan sekolah-sekolah lain ini, Pak, yang juga terkait dengan nama Muhammadiyahnya? Nah, apakah itu juga bagian dari pengawasan universitas ataukah memang ada pengelolaan oleh lembaga-lembaga lainnya yang berdiri di seperti misalnya SD Muhammadiyah, ada SMP juga, ada SMA juga, itu gimana, Pak? Kami di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Aceh itu semua tunduk kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah. Nah, di Aceh itu ada 7 perguruan tinggi yang semua tunduk kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah Aceh. Sama juga dengan SD, SMP, bahkan dari TK, SMA itu semua tunduk kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah. Dan secara langsung mereka bertanggung jawab terhadap pimpinan wilayah Muhammadiyah. Tapi kami dalam suatu organisasi saling bekerja sama dan saling membantu untuk pencapaian bahwa kita satu organisasi. Nah, hal ini sesuai dengan kebijakan dari daerah maupun pusat.
Oke, baik. Nah, terkait lagi dengan Tridharma perguruan tinggi ini tadi, itu terhubung dan harus dijalankan secara seimbang. Kita tahu bahwa aspek yang ada di dalam universitas tidak hanya tenaga pengajar atau dosen saja, tetapi ada mahasiswa juga yang nantinya mereka akan mendapatkan berbagai macam pengajaran dari dosen, kemudian mahasiswa dosen mengaplikasikan kepada mahasiswa, kemudian bagaimana mahasiswa bisa turun ke masyarakat dinampingi dengan dosen juga. Nah, untuk saat ini metode seperti apa Pak yang sudah diterapkan oleh Universitas Muhammadiyah sendiri agar maksimal ini Pak pelaksanaan dari Tridharma ini untuk kategori dosen dulu Pak. Nanti kita akan bahas ke yang mahasiswa. Pertama dosen dari sisi penelitian di berbagai level penelitian, baik itu di internal di kampus maupun di luar, semua kegiatan itu dilakukan secara bertahap per semester. Kemudian juga di penelitian melibatkan juga mahasiswa. Nah, dalam hal ini masing-masing dosen itu berkolaborasi dengan mahasiswa dan terjun ke lapangan untuk mendapatkan solusi yang terbaik dan penelitian memang yang tepat guna yang bermanfaat bagi masyarakat. Di samping juga nanti pengabdian masyarakat. Saat ini pengabdian masyarakat, apalagi kita selama ini bencana, menghadapi kebencanaan, mahasiswa juga kita libatkan. Nah, semua daerah titik itu semua kita turunkan mahasiswa yang berhubungan dengan juga dosen di pengabdian masyarakat. Nah, kemudian di samping itu kita ada melakukan KKN yang memang ditempatkan di daerah bencana. Saat ini ada kita tempatkan di Bener Meriah dan Aceh Tengah. Oke, itu yang sudah berjalan Ya, saat sedang ini Pak berjalan. ya. Oke, baik. Kemudian untuk metode-metode tertentu yang barangkali diterapkan oleh dosen kepada mahasiswa ini seperti apa yang sudah berjalan sekarang Pak? Bahwa saat ini di samping pendidikan dan pengajaran yang kami terapkan yang baik, bahwa kami melakukan penerapan karakter ya yang berbudaya, sopan santun, kemudian beretika dalam menghadapi semua permasalahan. Dan kita etika dan adab itu kita prioritaskan, sehingga lulusan nanti yang kita harapkan itu dia di samping berilmu pengetahuan tapi mempunyai nilai-nilai Islami yang memang diharapkan oleh masyarakat. Gitu. Oke, baik. Kemudian tantangan apa ini Pak yang sering sekali menjadi kendala bagi universitas tentunya dalam rangka menerapkan pendidikan, kemudian juga penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat, karena sekarang kan perubahan zaman itu kan terjadi sangat signifikan sekali. Nah, langkah-langkah strategis apa yang dilakukan oleh pihak kampus untuk mengatasi atau mengantisipasi masalah dalam menerapkan metode pendidikan dan penelitian ini? Nah, pertama kita kendala ada beberapa hal ya. Yang pertama kita turun ke lapangan, memang di setiap kampus itu permasalahan berbeda-beda. Nah, untuk menghadapi itu kita harus mempunyai sumber daya yang banyak. Nah, salah satunya sumber daya kita terbatas. Sumber daya manusia, sumber daya yang lain terbatas. Nah, yang kedua, di saat penelitian dan pengabdian kita melakukan seperti ini pembinaan UMKM yang kita lakukan saat ini untuk ke depan teori dan praktek yang kita laksanakan itu seharusnya berjalan dengan baik, tapi masyarakat terkadang harus kita tuntun dan kita latih terus untuk menjadi mandiri, dan waktu kita terkadang terbatas. Nah, jadi harus kita lakukan pembinaan berkelanjutan. Nah, mungkin itu salah satunya. Nah, di samping mungkin kendala yang lain
harapannya keterlibatan masyarakat lebih aktif Mhm. untuk menunjang keberhasilan di desa maupun pemberdayaan UMKM. Mhm. Baik Pak, katakanlah misalnya contoh kasus ini Pak yang pernah dihadapi Ya. oleh pihak dosen ketika melakukan riset, karena riset ini kan merupakan salah satu tuntutan yang tidak bisa dipandang sebelah mata, karena itu adalah salah satu tuntutan dari Tridharma ini tadi. Riset itu kan sebuah penemuan yang kemudian bisa berkembang, dikembangkan dalam masyarakat. Apa nih Pak, ada nggak contoh kasus yang memang ini juga mungkin akan jadi pembelajaran juga buat kita semua bahwa hal seperti ini bisa kita antisipasi sebelum nanti terjadi, apakah dialami oleh universitas lain ataupun dosen-dosen yang berkaitan dengan bidang penelitian, ada Pak contoh kasus yang memang benar-benar menjadi konsentrasi penuh ini untuk kita benahi secara perlahan agar proses penelitian itu bisa berjalan dengan lancar. Baik, penelitian itu di dunia kampus sebetulnya hal yang penting gitu. Tapi kadang-kadang terkendala tidak semua dosen dia ingin aktif melakukan penelitian dan penulisan sebuah artikel atau jurnal. Berbagai hal kendalanya. Kadang-kadang dosen tidak mau aktif dia terlibat. Tapi bukannya itu sebuah kewajiban Pak? Bukannya semua dosen memang Iya, wajib untuk membuat riset? Sebetulnya itu kewajiban memang dosen, tapi kadang-kadang dosen tidak semua dosen ingin terlibat langsung. Tapi ada di semua universitas mungkin ada kendala itu. Nah, karena butuh pemikiran, butuh kerja keras, menghasilkan penelitian yang baik, kemudian diterima di level Scopus namanya, atau di level Sinta gitu. Nah, itu perlu keseriusan. Nah, itu kendala-kendalanya. Yang kita hadapi bukan di kita aja, di banyak kampus. Mungkin begitu. Nah, itu mungkin yang harus kita benahi bahwa setiap dosen itu membuat penelitian itu sebuah hal yang wajib. Tapi saat ini di Unmuha rata-rata dosen membuat penelitian sudah baik. Dengan adanya kita mendapatkan Sinta terbaik untuk PTS di Aceh, yang diberikan sertifikat oleh Kementerian Kemensaintek, oleh Menteri Kemensaintek, kita diberikan sertifikat yang terbaik untuk PTS di Aceh. Itu untuk bagian penelitian ya Pak? Penelitian. Inovasi apa Pak yang terbaru yang berhasil dilakukan itu Pak? Saat ini penelitian berbagai macam yang nah kalau di bidang sosial saat ini menyangkut digitalisasi atau yang menyangkut e-commerce atau yang menyangkut dengan teknologi digital. Itu yang lagi update ya, lagi yang sedang dikembangkan saat ini Pak ya. Nah, di samping tentang menyangkut dengan kegiatan bisnis UMKM ya, itu juga dikembangkan. Nah, macam-macam yang dihadapi oleh peneliti. Nah, dan itu butuh waktu, dan memang kita harus bersabar membuat penelitian yang mempunyai reputasi yang tertinggi. Oke, tentu dapat penghargaan juga ya, penghargaan dari pihak kampus juga dan juga dari instansi terkait seperti itu ya Pak ya. Baik, nah bagaimana kemudian Bapak melihat apakah kurikulum yang saat ini diterapkan di Universitas Muhammadiyah itu dapat menunjang untuk dilaksanakannya dengan maksimal Tridharma perguruan tinggi itu tadi Pak, khususnya di bidang penelitian? Apa mungkin perlu pembenahan atau memang sudah sesuai, seperti apa Pak? Nah, untuk menyangkut kurikulum, kita selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pasar. Nah, saat ini kita terus berbenah menyangkut dengan perbaikan-perbaikan dan inovasi terbaru sesuai dengan permintaan masyarakat bahwa tantangan zaman yang harus dihadapi di era digital. Nah, kita ada perbaikan-perbaikan itu juga kita bekerja sama dengan pimpinan pusat Muhammadiyah untuk kita selalu dalam namanya akreditasi, ke depan harapannya mendapat akreditasi unggul. Nah, kita juga sudah
beberapa prodi itu sudah mendapatkan unggul. Nah, untuk saat ini kita terus meningkatkan prodi-prodi yang lain untuk terus berbenah untuk menghadapi tantangan zaman, karena memang kalau kita tidak memperbaiki diri dan inovasi sesuai dengan era digital, maka kita akan tertinggal. Dan kita sudah berbuat itu, alhamdulillah prestasi kita terus meningkat. Oke, baik. Sebagai universitas swasta yang bisa dibilang cukup senior lah Pak ya di Provinsi Aceh, tentu sudah banyak melakukan pembelajaran untuk terus berbenah. Nah, bagaimana kemudian pengabdian kepada masyarakat ini bisa dirasakan dampak yang positif, masyarakat benar-benar merasakan dampak yang terjadi perubahan, apakah itu di bidang riset atau di bidang sosial budaya, tatanan yang dilaksanakan oleh pihak kampus sendiri untuk mahasiswa yang nantinya tentu berkecimpung, berkolaborasi dengan dosen pengajar ketika melakukan riset atau penelitian. Nah, yang diterapkan sejauh ini dari pihak kampus itu seperti apa, Pak? Yang pertama, dari riset itu kami menganggap itu hal yang penting ya. Dan kita ada lembaga riset di Unmuha namanya LP4M. Kita selalu menerbitkan jurnal-jurnal terbaru dari setiap dosen. Nah, yang kedua, di dalam riset kita mengikuti juga nama BIMA ya. Di setiap kampus Indonesia itu diharapkan dosen mengikuti penelitian di BIMA. Dan kita juga dosen-dosen kita berpartisipasi aktif dalam hal ikut aktif di BIMA tersebut. Nah, dan saat ini kita melakukan penelitian itu sesuai dengan kebutuhan dan pasar yang terjadi. Dan ada beberapa hal yang kita memang survei penelitian yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Nah, artinya ada komunikasi yang dibangun antara pihak kampus dengan masyarakat, apa kira-kira yang memang dibutuhkan untuk saat itu ya. Oke, baik Pak Mirza, kita akan break sejenak, dan pemirsa kita akan break sejenak dengan jeda pariwara iklan. Tetap bersama kami dalam Forum Rektor. Baik, terima kasih pemirsa. Kita kembali bersama Forum Rektor dan kita masih bersama dengan Bapak Dr. Mirza Murni SEMM, merupakan Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Aceh, dan kita masih berbincang seputar Tridharma di tantangan zaman ya. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa Tridharma perguruan tinggi ini diantaranya adalah pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian dan pengembangan, ditambah lagi dengan pengabdian kepada masyarakat. 3 unsur ini tentu yang menjadi pilar utama atau menjadi landasan dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia ya. Jadi saling terkaitan, artinya kampus itu tidak hanya menyediakan dosen yang dapat mengajar mahasiswa, kemudian mahasiswa juga dituntut untuk mampu turun ke lapangan mengaplikasikan ilmu yang mereka dapat di tingkat perguruan tinggi, sehingga Tridharma ini berjalan seimbang dan berkesinambungan. Nah, terkait dengan riset-riset ini Pak Mirza, tentu butuh dana yang tidak sedikit ketika melakukan riset. Nah, apakah selama ini itu juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh pihak universitas, sehingga terkadang tidak tertutup kemungkinan riset itu tidak berjalan maksimal. Nah, atau memang ada tantangan-tantangan lainnya. Gimana Pak Mirza? Nah, kita di setiap kampus atau universitas itu dalam menjalankan riset itu berbeda-beda. Nah, kita di Unmuha, kita di lembaga riset atau yang disebut dengan LP4M, setiap semester kita melakukan penerimaan riset. Dan itu dibiayai oleh Universitas Muhammadiyah Aceh dengan dana sendiri. Nah, saat ini peminat dosen untuk mengikuti riset di internal kampus itu juga alhamdulillah sangat banyak. Nah, berbeda dengan di luar, kita juga melakukan riset-riset di luar dari berbagai macam lembaga penelitian, baik itu berbayar maupun yang tidak. Nah, alhamdulillah beberapa riset kita juga diterima
lembaga seperti pemerintah seperti BIMA, ya, kemudian di lembaga penelitian yang lain. Nah, saat ini setiap kampus berlomba-lomba melakukan riset yang memang ada dana hibahnya. Nah, alhamdulillah kita dari internal melakukan riset dan eksternal juga melakukan riset, walaupun kadang-kadang diterima atau tidak, kita terus berjuang agar riset itu terus berkembang. Oke, baik. Bagaimana kemudian sinergisitas yang dilakukan oleh pihak kampus dengan pemerintah setempat, barangkali dengan LSM ataupun dinas-dinas terkait untuk menunjang kelancaran riset ini sendiri, Pak, yang sudah berjalan sejauh ini? Kita juga bekerja sama dengan berbagai lembaga, ya, baik di pemerintahan maupun di lembaga swasta, ya, dan lembaga sosial. Nah, kami melakukan penelitian sesuai dengan kebutuhan. Ada yang memang langsung kami turun ke lapangan, apa saja yang perlu diteliti, kemudian apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, saat ini ya, walaupun yang tidak tidak maksimal, kami sudah melakukan riset di berbagai tempat untuk menunjang aktivitas kampus dari sisi tridharma perguruan tinggi, dari sisi penelitian dan pengembangan dosen. Oke, baik. Bagaimana dengan kemudian arah kebijakan yang diambil oleh pihak universitas sendiri untuk pengembangan riset ini, Pak? Ya, universitas memberikan dana untuk dosen melakukan riset, dan itu dilakukan setiap tahun. Setiap tahun, dan partisipasi dosen juga sangat banyak melakukan riset dengan berbagai bidang ilmu, baik itu bidang kesehatan, sosial, bagian teknik, dan itu menunjang juga menyangkut dengan kepangkatan dosen. Nah, juga menyangkut dengan nilai poin atau kum di dosen. Nah, jadi saling bersinergi. Oke, baik. Kemudian di tengah tantangan krisis moral dan sosial untuk saat ini, kita lihat kan perkembangan zaman sudah semakin berkembang dengan pesat, ya. Terkadang banyak hal yang tidak bisa ditangani dengan santai, memang harus serius menanggapi berbagai macam perubahan moral dan sosial khususnya untuk generasi muda. Sejauh mana apakah selama ini Tridharma itu mampu menjadi solusi untuk mengcover krisis moral dan sosial yang terjadi di tatanan masyarakat kita, Pak? Alhamdulillah sejauh ini Tridharma itu memang tonggak dasar dari suatu perguruan tinggi, dan itu yang paling utama. Nah, setiap perguruan tinggi itu harus melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, karena tugasnya adalah bukan hanya pendidikan dan pengajaran saja, tapi juga disertai dengan penelitian dan pengabdian masyarakat yang memang itu tuntutan sebagai di perguruan tinggi. Setiap tahun itu akan dievaluasi. Nah, dalam hal ini itu juga berhubungan dengan kelembagaan lain. Seperti kalau kita pengabdian itu turun ke lapangan. Nah, dan bekerja sama dengan berbagai pihak itu juga bagian pengabdian masyarakat. Nah, itu sudah harus diterapkan di seluruh dunia pendidikan untuk pencapaian visi dan misi mereka, agar nanti ada evaluasi bahwa pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi ini berjalan baik dan benar. Nah, kalau terjadi misalnya hanya melakukan pendidikan dan pengajaran saja, itu mungkin belum maksimal, karena tuntutannya harus adanya ketiga-tiganya. Oke, baik. Pelaksanaan atau implementasi dari Tridharma ini tentu saja dari pihak kampus kemudian diprakarsai oleh para dosen.
ya seperti itu. Mereka kemudian membuat riset, kemudian memberikan arahan kepada para mahasiswa di berbagai disiplin ilmu agar nanti bisa diterapkan ke masyarakat. Nah, bagaimana kemudian di era digital ini kan seperti yang saya ketahui banyak sekali kinerja dosen itu yang memang harus dilakukan by online. Mereka harus membuat jurnal, kemudian mereka harus mengupload berbagai macam kelengkapan administrasi, bahkan terkadang itu juga memakan waktu yang cukup lama. Nah, apakah ini tidak mengganggu kinerja dari para dosen sendiri, di mana sebenarnya riset itu kan menjadi salah satu hal yang utama yang dilakukan oleh dosen. Jadi artinya mereka tidak banyak menghabiskan waktu untuk mengerjakan hal-hal administratif seperti itu, karena itu juga menjadi syarat untuk apakah itu berkaitan dengan gaji, tunjangan, dan lain sebagainya. Bagaimana Bapak melihat masalah ini? Yang pertama, riset ini kita lakukan atau meneliti ini dilakukan secara tim. Nah, setiap dosen harus memberikan waktu untuk melakukan riset. Nah, sejauh ini semua dosen di Unmuha tidak mengeluh menyangkut dengan riset dan penelitian, dan mereka semua melakukannya. Nah, karena ada tim. Nah, untuk membagi waktu itu mungkin mereka sudah bisa mengatur sendiri kapan jadwal yang harus dijalankan, melakukan riset, kemudian kapan waktu harus dijalankan melakukan pengabdian masyarakat. Nah, itu harus seiring seirama berjalan, di samping selaku dosen tetap harus mengajar. Nah, tetap harus mengajar. Dan tugas pokoknya misalnya di pendidikan dan pengajaran itu tidak boleh dilupakan. Oke, tugas utamanya itu sebenarnya meriset atau memang mengajar Pak dosen ini Pak? Sebetulnya dosen itu ketiga-tiganya. Itu semua kewajiban yang harus dijalankan sejalan. Sejalan. Jadi harus seimbang semua. Nah, di situ nanti setiap semester akan dimintakan namanya BKD atau beban kerja dosen yang harus dilaporkan ke lembaga pemerintahan, bahwa tujuannya adalah harus ada keseimbangan antara penelitian, kemudian pengajaran dan pengabdian masyarakat. Nah, itu harus dilaporkan setiap semester. Oke, seandainya ada yang memang tidak terlaksana dengan baik, itu apakah ada punishment dari pihak universitas atau memang dilakukan pembinaan lebih jauh yang berjalan sejauh ini, gimana Pak? Nah, kalau setiap dosen tidak melakukan tridharma perguruan tinggi, mungkin pimpinan dari fakultas yang kita berikan masukan bahwa setiap dosen itu punya kewajiban tridharma sesuai dengan harapannya. Karena tanpa adanya tridharma, dosen tidak bisa melakukan kenaikan pangkat. Kemudian ada permasalahan, misalnya nanti beban kerja dosen tidak diterima gitu, sehingga kewajibannya menyangkut pengajaran, penelitian, dan pengabdian itu harus berjalan. Oke, berarti sejauh ini memang menjadi sebuah hal yang wajib seperti itu, Pak, yang memang harus dilakukan oleh tenaga pengajar. Baik, kemudian bagaimana dengan perkembangan seperti yang kita rasakan sekarang ini kan pasca bencana juga, itu kan mungkin ada beberapa dari mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah yang terdampak seperti itu. Tentu itu menjadi perhatian khusus juga, dan riset-riset yang sedang dilaksanakan saat ini, Pak. Kira-kira di bidang apa saja Pak yang sedang dikembangkan saat ini, selain dari yang sudah mungkin selesai, yang sekarang sedang dikerjakan oleh dosen-dosen terbaik kita di Universitas Muhammadiyah? Ya, bidang yang dikerjakan saat ini berhubungan mungkin lebih ke UMKM juga banyak ya, atau kewirausahaan. Yang kedua menyangkut bidang kesehatan ya. Terus bagian dengan menyangkut dengan ilmu-ilmu sosial. Nah, itu yang dilakukan. Nah, di samping itu saat ini juga ada berhubungan dengan era digital. Era digital seperti menyangkut e-commerce tadi,
kemudian menyangkut dengan teknologi ke depan apa yang harus dipakai, dan berhubungan juga dengan kebutuhan masyarakat. Nah, saat ini ya setiap di prodi maupun fakultas mereka melakukan riset sesuai dengan bidangnya. Nah, dan kita ada 7 fakultas dan 7 melakukan riset yang berbagai bidang. Tapi ada juga yang berkolaborasi antara misalnya Fakultas Ekonomi dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Oke. Nah, mereka berkolaborasi menghasilkan riset terbaru. Nah, dan dalam riset itu atau penelitian itu mereka punya tim, baik tim dari dosen maupun ada juga melibatkan dari mahasiswa sendiri. Nah, dan alhamdulillah ada beberapa yang sudah diterima di berbagai level penelitian. Nah, Oke, baik. Riset yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat sejauh ini Bapak melihat apakah masyarakat Aceh itu welcome sekali ingin membantu untuk mensukseskan berbagai macam riset, atau memang terdapat kendala-kendala ketika turun ke lapangan di desa-desa misalnya ketika masyarakat itu melakukan kuliah kerja nyata seperti KKN, kemudian pengabdian-pengabdian lainnya itu seperti apa Pak? Bapak melihat antusias dari masyarakat Aceh saat ini? kalau KKN itu bagian pengabdian masyarakat. KKN itu salah satu mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa dan mereka harus turun ke lapangan. Nah, baik di berbagai macam lapangan ya, baik di pinggir pantai maupun di lokasi yang terdalam atau terisolir. Kalau KKN itu di mana saja ditempatkan harus siap. Nah, kemudian menyangkut dosen juga begitu. Dan kita harus siap melakukan penelitian di berbagai macam event, berbagai macam level untuk menunjang hasil yang maksimal. Nah, saat ini riset yang dilakukan yang berhubungan dengan mahasiswa, ada kita ikut berbagai macam riset, termasuk salah satunya penelitian menyangkut kebencanaan. Nah, bencanaan dan menyangkut dengan penelitian yang berhubungan dengan ekonomi menengah dan kecil di masyarakat. Sejauh ini ya emang alhamdulillah ada yang banyak yang terima, walaupun ada 1-2 yang memang tidak tembus ya. Tidak diterima tuh tidak tembus itu kendalanya di mana Pak? Apa yang jadi permasalahannya? Nah, karena ada di penelitian kita tuh ada publisher yang meneliti bahwa sesuai dengan harapan dan format yang dimintakan. Nah, ada yang tidak memenuhi kriteria, mereka menolak. Oh, seperti itu. Oke, baik. Kalau permasalahan intern mungkin kapasitas dosen barangkali juga bisa menjadi hal yang menentukan ya riset itu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Nah, kalau untuk masyarakat kita sendiri Pak, apakah mereka sejauh ini pihak kampus melihat sangat welcome sekali untuk berbagai macam penelitian atau memang terkesan tertutup atau tidak mau ikut berpartisipasi sejauh ini yang Bapak lihat seperti apa? Kalau sambutan masyarakat ya sejauh ini bagus lah. Bagus. Mereka menerima penelitian ya. Nah, di berbagai macam daerah mereka tidak mempermasalahkan kehadiran kami sebagai peneliti. Apalagi di pengabdian masyarakat mereka sangat terima. Nah, cuman kalau menyangkut di desa-desa pemahaman tentang dunia digital ini mereka belum mengerti secara utuh memang. Itu perlu pembelajaran lagi. Oke, ini juga menjadi hal yang perlu dibenahi lagi Pak ya untuk memberikan wawasan kepada masyarakat ya. Baik, tadi Bapak juga sempat menjelaskan bahwa pembinaan UMKM menengah itu bagian apa saja Pak? Bidang apa saja UMKM yang sedang dibina oleh Universitas Muhammadiyah terkait dengan riset-riset barangkali? Ya, menyangkut dengan kalau kami di Fakultas Ekonomi menyangkut dengan pembukuan. Pembukuan bagaimana pembelian, bagaimana penjualan. Yang kedua menyangkut dengan penggunaan aplikasi digital. Aplikasi digital itu saat ini sangat berkembang. Nah, masyarakat belum mengerti cara penggunaannya. Di samping itu juga menyangkut dengan
penggunaan menyangkut kemasan misalnya, Kemasan, kemasan seperti itu. packaging, bagaimana mereka mengemas lebih menarik, lebih bagus, dan dengan harga yang terjangkau. Itu sudah kita edukasi beberapa daerah. Dan masyarakat sangat menyambut itu dengan baik. Nah, begitu juga di dunia kesehatan, menyangkut dengan lingkungan, Iya. menyangkut dengan P3K, dan hal-hal lain, mereka juga melakukan penelitian dan pengabdian. Nah, seperti juga kampus di kami kampus psikologi, Iya. juga mereka melakukan namanya psikososial ke daerah-daerah yang berdampak. Oke, baik. Kita akan break sejenak, pemirsa. Kita akan menyaksikan beberapa pariwara berikut. Tetap bersama kami dalam Forum Rektor. Terima kasih pemirsa, kita kembali lagi di Forum Rektor dan saya ingin bertanya lagi kepada Pak Dr. Mirza Murni SIME, masih bersama kita Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Aceh. Baik, kehadiran universitas ini tentu memberikan kontribusi, dituntut untuk bisa memberikan kontribusi tidak hanya kepada masyarakat, tapi juga di berbagai sektor, apakah itu di bidang sosial budaya. Nah, kemudian bagaimana dengan bidang pemerintahan? Apakah ada kolaborasi yang dilakukan sehingga pihak universitas ini bisa berkontribusi dalam bidang pemerintahan? Tentu saja ini untuk dalam rangka meningkatkan apakah itu mungkin mutu pendidikan, apakah itu riset tentu sesuai dengan yang dituntut dari Tridharma Perguruan Tinggi itu tadi, Pak. Ya baik, kami sangat siap bekerja sama dengan pemerintahan. Nah, dan saat ini kami sangat mengharapkan kita dari kampus bisa saling membangun bangsa maupun daerah kita dari berbagai bidang ilmu, apakah bidang sosial, bidang kemasyarakatan dan lain-lain, dengan pemerintah. Nah, kami punya sumber daya manusia di berbagai macam ilmu, sehingga bisa berkontribusi terhadap pemerintah Aceh maupun dengan lembaga yang lain, sehingga mendapatkan suatu hasil yang untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat Aceh. Nah, dan kita setiap kerjasama sangat kita lakukan dengan baik gitu. Nah, saat ini memang ada beberapa kerjasama dengan pemerintah, ada kerjasama dengan Wali Nanggro, kemudian dengan perusahaan kewirausahaan, kemudian dengan lembaga sosial. Tapi harapannya ke depan lebih baik lagi dan lebih berkesinambungan. Oke, artinya untuk saat ini pemerintah Aceh pada khususnya apakah sudah sangat berkontribusi, maksudnya sangat membantu sekali untuk menerima arahan masukan-masukan dari pihak kampus sendiri terkait untuk kontribusi yang ingin diberikan kampus kepada pemerintahan sehingga ada hubungan timbal balik seperti itu, Pak? Ya, sejauh ini kami bekerja sama dengan baik dengan pemerintahan, dan kita saling membutuhkan. Nah, di saat memang kami siap melakukan bagian dari pengabdian, kami selalu memberikan yang terbaik. Dalam hal ini kita selalu memberikan gagasan atau ide yang memang bermanfaat untuk kemajuan baik provinsi maupun kebangsaan Indonesia. Oke, baik. Terkait dengan riset itu tadi, Pak, kita tahu bahwa ada 3 kabupaten kota ya di Aceh yang terimbas bencana beberapa waktu lalu. Sejauh ini Bapak melihat apakah ada hal baru mungkin yang bisa kita riset di tempat tersebut? Apakah mungkin riset bagian sosial, kemudian tatanan kehidupan sosial masyarakat, pendidikan juga. Sejauh ini ada tidak hal-hal yang menarik yang bisa kita angkat di sana yang kemudian bisa menjadi pembaharuan dalam dunia bidang pendidikan barangkali yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Aceh? Ya,
kita sesuaikan dengan kebencanaan selama ini ya. Mungkin kita bisa melakukan penelitian masalah kebencanaan apa saja yang perlu kita fokus, seperti bidang kehutanan, bidang seperti pinggir sungai dan kelautan, juga berhubungan dengan sosial kemasyarakatan. Apalagi beberapa daerah berdampak sangat berat ya, sehingga nantinya di saat bencana seperti ini kita akan lebih siap, dan dalam hal penelitian ke depan menyangkut dengan solusi bagaimana menyelesaikan kebencanaan dengan kondisi seperti banjir, jembatan yang memang banyak yang rusak ya kan. Mungkin kita mempunyai solusi lebih cepat, karena masyarakat sangat mengharapkan percepatan pembangunan. Oke, untuk saat ini kebutuhan nyata masyarakat yang sangat urgent sekali, yang kira-kira perlu dibenahi, perlu dipenuhi sesegera mungkin berdasarkan riset-riset yang sudah pernah dilakukan barangkali kira-kira seperti apa, Pak? Yang pertama kalau kita bicara riset penelitian, kalau mereka menginginkan hal-hal terbaru. Misalnya seperti apa, Pak? Hal-hal terbaru itu misalnya dalam transaksi bisnis. Dulu orang pakai uang kertas. Nah, sekarang orang beralih ke uang digital. Nah, jadi akan terbatas pemakaian uang kertas karena akan digantikan oleh uang digital. Nah, yang kedua orang dulu pakai ATM. Sekarang ATM juga sudah tertinggal karena menyangkut dengan aplikasi pemakaian uang digital. Nah, hal-hal seperti itu yang masyarakat memang dan peneliti itu yang sangat menarik untuk diteliti, karena itu menyangkut dengan perubahan zaman. Nah, dan teknologi yang terbaru mungkin. Ya, kalau menyangkut dengan e-commerce, karena sekarang penjualan udah marak secara online. Jadi penjualan. Nah, tidak semua pelaku MKM itu mengerti bagaimana memasarkan produknya melalui online. Nah, itu yang harus kita bina agar lebih edukasinya lebih tepat sasaran. Karena sekarang juga perubahan itu sangat cepat sekali. Ini satu segmen belum selesai sudah hadir lagi inovasi baru, kemudian hadir lagi, sehingga sangat perlu update sekali untuk masyarakat. Dan tentu saja pihak universitas di sini punya kontribusi untuk membantu masyarakat dalam menangani permasalahan digitalisasi ini sendiri. Nah, bagaimana kemudian peran kampus Muhammadiyah ini dalam menjawab problem sosial yang terjadi di dalam masyarakat, selain dari digitalisasi yang memang masih perlu pembenahan, masih perlu edukasi kepada masyarakat. Nah, kemudian peran-peran apa lagi nih yang bisa diberikan oleh Universitas Muhammadiyah untuk menjawab segala tantangan sosial selain dari bidang edukasi digitalisasi itu tadi? Ya, pertama menyangkut menghadapi tantangan zaman, di Universitas Muhammadiyah Aceh kita ada prodi bisnis digital. Nah, itu untuk menjawab tantangan zaman agar apa saja yang kita harus persiapkan ke depan. Mungkin prodi ini salah satu prodi unggulan ke depan. Nah, yang kedua kita ada prodi kewirausahaan untuk membangun bagaimana masyarakat dapat berwirausaha dan menyerap tenaga kerja. Kan tidak semua kita menjadi aparatur negara. Nah, kemudian kita juga sesuai dengan kondisi saat ini di Muhammadiyah Aceh, Universitas Muhammadiyah Aceh, ada prodi kebencanaan. Nah, prodi kebencanaan itu untuk menjawab tantangan kesiapan bencana. Nah, hal-hal ini diperlukan untuk masa depan agar apa yang akan terjadi kita sudah lebih siap dari yang sebelumnya.
Nah, di samping juga ada prodi-prodi yang menunjang untuk menjawab tantangan zaman. Oke. Eh, Prodi apa tadi? Digital, Bisnis digital. bisnis digital. Bisnis Sudah digital. berapa lama prodi itu hadir, Pak? Mungkin sudah lebih kurang antara 6 tahun lah. 6 tahun, sudah lama Pak ya. Ah, Oke, ini menjadi salah satu kontribusi ya yang diberikan oleh ya, Universitas Muhammadiyah untuk menjawab tatanan sosial masyarakat ya, ya. ketika masyarakat perlu, kampus sudah menyiapkan ini ya generasi-generasi yang nantinya ketika mereka sudah selesai dari kampus terjun ke masyarakat bisa mengajarkan atau memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, kemudian untuk literasi pendidikan yang berjalan saat ini Pak di Ya. Universitas Syekh Kuala, apakah memang sudah Muhammadiyah. ya Universitas Muhammadiyah maksud saya, apakah sudah sangat maksimal sekali atau memang masih perlu pembenahan-pembenahan yang dilakukan di pihak pengurus kampus sendiri? Ya, kita ingin membangun berkelanjutan. Kita ingin membangun prodi terus berkembang dengan akreditasi ke depan. Harapannya banyak yang unggul. Yang kedua, kita terus membangun infrastruktur yang lebih baik. Kemudian sumber daya manusia atau SDM, kita mengharapkan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk di level doktoral, baik di nasional maupun internasional. Nah, itu akan menjawab tantangan ke depan bahwa di sisi dosen harus siap bersaing dengan tantangan yang dibutuhkan oleh bangsa ini, karena sumber daya manusia, dosen itu hal yang utama juga di dalam sebuah universitas untuk menunjang keberlangsungan pendidikan. Nah, dan kita sudah melakukan hal-hal tersebut. Banyak dosen-dosen kita yang melanjutkan studi di berbagai daerah di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, harapannya dalam waktu dekat mereka siap sekolah mengabdi di Universitas Muhammadiyah Aceh. Oke, baik. Nah, untuk closing statement di akhir dialog kita hari ini, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk kampus kita dan juga untuk seluruh masyarakat kita terkait keberadaan dari kampus Muhammadiyah ini sendiri? Kami dari Universitas Muhammadiyah Aceh terus berbuat kebaikan dan memberikan ilmu pengetahuan yang didasari oleh keislaman, dan kita menginginkan berdampak bagi bangsa dan negara. Nah, dan harapannya negara kita terus maju, damai dan hidup berdemokrasi secara baik di Indonesia. Oke, baik. Sedikit pesan Bapak kepada seluruh dosen dan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Aceh. Alhamdulillah, kalau pesan itu harapannya untuk dosen dan mahasiswa teruslah meningkatkan kompetensi diri, mahasiswa teruslah belajar dengan baik sesuai harapan orang tuanya, dan kita saling mendukung, bekerja sama untuk mencapai cita-cita tersebut. Oke, baik. Terima kasih Pak Mirza atas waktunya di Forum Rektor. Kita berharap semoga apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak universitas bisa terus memberikan kontribusi yang positif di tengah-tengah masyarakat Aceh khususnya, sehingga Tridharma Universitas itu bisa berjalan dengan selaras dan masyarakat juga bisa merasakan dampak dari keberadaan Universitas Muhammadiyah Aceh saat ini. Baik, demikian pemirsa Forum Rektor kita kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Nur Safriya beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.